Konvers, invers, dan kontraposisi. Di materi ini kita akan membahas singkat mengenai konvers, invers, dan kontraposisi. Bila terdapat bentuk implikasi P, implikasi Q, maka diperoleh 3 pengembangan ya. Nah, ini khusus untuk implikasi ya adik-adik ya. Konvers, invers, dan kontraposisi itu untuk yang berbentuk implikasi. Nah, bisa dilihat di tabel implikasi. Nah, ini P implikasi Q, maka inversnya negasi P implikasi negasi Q. Apa perbedaannya adik ya? Kalau untuk inverse, kedua-dua pernyataan menjadi negasi ya, negasi P, negasi Q. Untuk converse, Q implikasi P. Nah, ini tadi kan pernyataan awalnya adalah P yang implikasi Q. Sekarang berkebalikan, Q yang implikasi P itu disebut dengan converse ya adik-adik ya. Kemudian untuk kontraposisi, nah ini adalah sama seperti converse, hanya saja kedua-duanya negasi. Jika di awal P implikasi Q, maka kontraposisinya negasi Q implikasi negasi P. Nah, ini bisa dipahami adik-adik ya. Sederhananya untuk invers tidak letaknya tetap sama, tetapi hanya ditambahkan negasi adik-adik ya, negasi kedua-duanya. Kalau converse, letak atau posisinya akan berubah, Q akan menjadi P, P yang akan menjadi Q, tinggal dibalikkan adik-adik ya. Untuk kontraposisi kita balikkan, kemudian kedua-duanya negasi. Nah, kesimpulannya inverse adalah negasi dari implikasi adik-adik ya. Tadi seperti itu. Kita ambil contoh lah. Untuk inverse, misalkan contoh 1, inverse dari jika hujan turun maka jalan di depan sekolah becek. Nah, ini ada kata inverse ya adik-adik. Yang diminta adalah inverse. Nah, maka misalkan jika hujan turun itu pernyataan P, hujan turun pernyataan P, jalan di depan sekolah becek itu adalah pernyataan Q. Maka inverse-nya, ingat tadi kalau untuk inverse itu ya tidak berubah posisi adik-adik ya, hanya saja menambahkan negasi. Hujan turun, maka negasinya hujan tidak turun. Jalan di depan sekolah becek, maka negasinya jalan di depan sekolah tidak becek. Nah, hanya itu untuk inverse ya. Sederhana sekali ya. Hanya menambahkan kedua-duanya negasi ya adik-adik ya. Contoh kedua, converse. Nah, ini converse. Jika ia seorang Belanda, maka ia orang Eropa adalah. Nah, jika ia seorang Belanda. Nah, ia seorang Belanda kita misalkan adalah pernyataan P. Kemudian ia orang Eropa itu pernyataan Q. Nah, kalau converse tadi kan bisa kita lihat adik-adik ya. Itu membalikkan posisi daripada P dan Q. Nah, sekarang yang Q yang duluan. Jika ia orang Eropa, nah ini jika ia orang Eropa itu adalah Q, maka ia seorang Belanda yang tadinya P itu di depan, P yang sekarang menjadi yang di belakang. Berkebalikan posisi adik-adik ya. Itu adalah converse. Kemudian contoh berikutnya, kontraposisi dari jika ia berusaha maka ia berhasil adalah. Nah, untuk ini kita misalkan jika ia berusaha itu P, maka ia berhasil ya. Di sini ada dua pernyataan, ia berusaha itu P, ia berhasil adalah Q. Maka kontraposisi dari kalimat di atas, jika ia tidak berhasil maka ia tidak berusaha. Nah, kontraposisi ini ingat ya adik-adik ya, bertukar posisi antara P dengan Q, kemudian kedua-duanya itu negasi ya.